sering disepelekan. Itu sebetulnya takut kepada neraka apa enggak? Kita takut sama Allah dimasukkan neraka enggak? Sering hilang dari diri kita. Ya bayangkan ini panas dengan api dunia aja nggak ada persennya api neraka. Kita kalau dimasukkan ke dalam api hancur, mati jadi arang. Kalau orang dikremasikan jadi arang, jadi abu. Kalau selesai jadi abu, kalau dia di neraka dimunculkan lagi, dibakar lagi, gosong lagi, dihubungin lagi, gosong dan itu selama-lamanya nggak ada batasan. Oleh karena itu wajar kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin untuk masuk surga dan tidak akan masuk neraka, tapi beliau tetap berdoa dan mengajarkan kepada kita 7 kali yang ditulis mau majil menata sekali atau 3 kali. Berarti sebetulnya takut ya secara neraka. Nabi itu juga Allah majilna menata, Allah majilna menata, Allah majilna. Kalau yang pendek itu kan nggak menghabiskan waktu, kalau panjang ini masing-masing. Jadi kalau majilna menata enak. Jadi waqalu aina dhalana fil ardi aina rabbul. Jadi apakah kalau mati ada orang yang beriman itu mengatakan apakah kami akan dihidupkan kembali? Balhum bil qairahim. Sebenarnya mereka kafir, tidak percaya dengan adanya. Dan nanti akan pada hari akhirat orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang durhaka, Allah ceritakan, Allah bocorkan bahwa kita supaya kita tidak menjadi orang yang semacam itu. Allah menyampaikan ini. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kalau kamu lihat nanti orang-orang yang berdosa, orang yang percaya hari akhirat, orang yang tidak menyiapkan untuk hari akhirat, berlutut menempuk di hadapan Allah, malu, tidak berani mengangkat muka. Nabi suruh musim inda Rabbi. Kemudian itu baru Rabbana absarna, ya Allah kami sekarang sudah lihat bagaimana dampak kelakuan kami itu. Dia berapa yang sudah bergejolak, kesulitan selama dibangunkan sampai masuk pada mahsyar. Absarna wa sami'na, dan kami sudah lihat bagaimana akibat perbuatan kami. Farji'na na'mal shalihan, ya Allah kasih kesempatan kedua kali untuk hidup di dunia dan kami akan berbuat amal saleh. Inna mungkin karena kami sudah yakin. Tidak mungkin karena hidup itu cuma diberi 1 kali. Pendek, wal asri, umur kamu itu pendek. Ini umur yang semua orang akan uji. Dikasih umur 70, 100 tahun, 200 tahun. Jangankan itu 1000 tahun untuk Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun. Pendek dibandingkan dengan Anda. Karena 1 harinya itu 1000 tahun di dunia. Dan kalau begitu baru kalau ada iman dan amal saleh. Ini yang dimuliakan Allah. Tidak ada kesempatan yang kedua. Itu yang harus kita ingat. Tidak ada kesempatan hidup yang kedua untuk memperbaiki. Dan setelah kita mati tidak bisa amal kita berubah. In qata'a amalu, kita nggak bisa sholat lagi, kita nggak bisa ngaji lagi. Kecuali kalau ada yang mungkin amal yang mengalir, anak yang soleh itu pun ya kalau
mau menjadi anak soleh, maka kita melakukan kebaikan atau otomatis tidak dikhususkan, itu juga sudah pasti. Kita sholat orang tua dapat, kita zakat orang tua dapat, kita ngaji orang tua dapat. Nah, gimana kalau dikhususkan dihadiahkan? Itu tandanya cinta. Orang tua dapat, kita dapat, bedanya gitu. Kalau kita ibadah, kita dapat, orang tua dapat. Kalau kita hadiah misalnya, kita mengirimkan Fatihah, Yasin, infak, itu orang tua dapat, kita dapat. Jadi nggak ada ruginya. Tapi kalau mengirimkan, ada satu kelebihan menunjukkan bahwa kita cinta kepada orang. Saya tadi juga ngobrol sama Pak Haji. Pak Haji ada dua macam dosa. Ada dosa, bukan ada dua macam, ada dosa jariah. Contohnya apa? Contohnya membuang plastik sampah berkali. Sejak dibuang celung aja dikali, dan selama benda itu ada dikali, tiap detik itu mengalirkan dosa untuk kita. Gak tahu apa ada plastik itu 100 tahun tidak, dan gimana kita minta maaf karena itu masih mengalirkan. Taruhlah sekarang kita ya Allah mesti diampuni, tapi plastik masih ada sungai. Ya dosa lagi, minta maaf lagi dosa lagi, itu. Yang tidak disadari masyarakat. Yang kedua, dosa multi level. Asalnya kecil, tapi jadi banyak. Contohnya apa? Saya bercerita gibah tentang seorang kepada satu orang, naik dosanya jadi double ya. Nanti yang seorang bercerita lagi kepada 10 orang, naik lagi multi level ya. Yang 10 orang cerita lagi pada 100 orang, naik lagi. Dan sekarang banyak terjebak dengan multi level dosa itu. Apa? Tinggal klik aja forward yang gampang, gak senonoh, atau komen kata-kata yang gak layak dibaca orang, didengar orang. Sejak klik dengan jari kita, sepanjang itu ada di alam semesta ini, dosa terus mengalir. Jadi di mana mungkin kita dapat keberkahan? Karena dosa kita, dosa jariah, dosa kita, dosa multi level, dan itu yang jalan kita. Dan itu pasti mendingan kalau survei dunia. Kalau amal kita jadian, kalau kebaikan jadian tidak ada. Tapi amal kita tidak ada. Tapi dosa juga ada, dosa yang jadian. Yang kita meskipun mati, gambar tak sama kita masih terus di dunia maya yang mengalirkan dosa, nggak bisa dihapus. Perbuatannya bisa diampuni, tapi eksistensi dari dosanya masih ada. Itu sampai berakhirnya alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, dikata ya, Allah menjawab dengan ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar, kembalikanlah kepada kami ke bumi untuk hidup, dan kami pasti akan berada. Apa jawaban? Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, semua orang itu dikasih hidayah, soleh semua, enggak pasti taat semua, enggak dosa semua. Tapi kan manusia diciptakan itu kebebasan. Itu kenapa ada pahala? Karena ada kebebasan untuk memilih. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Kalau kamu mau mukmin silakan, kalau kamu mau kafir silakan. Kalau kamu mau jaga marwah kehormatan diri kita boleh, kalau mau zina juga boleh, kalau mau tutup aurat boleh, tidak juga boleh, tapi semua ada konsekuensinya. Ini yang Allah inginkan, dan ini apa ya? Karena kita
kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan karena kita taat patuh kepada Allah itu, maka ada pahala. Karena kita meninggalkan apa yang dilarang Allah itu, maka ada pahala. Kalau kita tidak memerintahkan yang diperintahkan Allah, maka tidak dosa. Kalau kita melanggar apa yang dilarang Allah, maka itu dosa. Karena ada pilihan choice itu, maka kita diberikan pahala. Tidak, kami kalian sudah diberikan kebebasan. Silakan, mau masuk surga silakan, mau masuk neraka. Itu enggak merugikan sama sekali sama Allah dan tidak menambah kekayaan Allah. Tidak merugikan Allah karena orang berdosa, tidak membutuhkan Allah pada orang taat. Semua akan terpulang kepada diri sendiri. Kata Allah, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kami akan isi neraka jahanam itu dengan manusia yang pilihannya memang mau ke neraka. Kami akan isi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia yang perbuatannya sendiri yang membuat di neraka. Allah pun sama sekali tidak bersaling manusia. Karena dia memilih neraka, masukkan ke neraka. Kalau dia memilih surga, Allah kasih surga. Sudah ketetapan kesimpulan yang hafal qaul ini lamlaan jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Kami akan mengisi jahanam itu dengan manusia yang memilih, jin dan manusia yang memilih neraka. Nah, di situ tinggal Allah mengatakan kepada orang yang masuk neraka itu, fadhuqu bima nasibu liqa'a yaumikum hadza. Rasakan akibat kalian tidak percaya dengan adanya pertemuan denganku hari ini. Kata di awal ada orang yang percaya, itu baru merasakan. Bima nasibu liqa'a yaumikum inna nasinakum. Hari ini kami tidak pedulikan kalian. Jadi bukan Allah tidak adil. Allah betul memang pilihannya dia masuk neraka. Allah sudah kasih pilihan, masuk surga silakan, masuk neraka silakan. Pilihan ke neraka ya terserahkan. Wa dzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah azab yang berat ini karena kalian sudah melupakan, karena kalian sudah tidak mempercayai adanya pertemuan denganku hari ini. Inna nasinakum. Kami lupakan kalian, kami enggak pedulikan kalian. Fatukul anda, maka rasakanlah azab itu bima kuntum ta'malun, karena apa yang kalian berbuat. Bukan karena Allah enggak adil, bukan karena Allah zalim. Kalaupun seseorang masuk neraka, tapi bima kuntum ta'malun. Saya ada waktu. Saudara mengingat lagi, ya, jadi sekali lagi, karena surga itu dari kalimat fasyarah, surga. Wa man qafa maqama rabbih jannatan. Surga itu disediakan untuk orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau takut kalau meninggalkan perintah, takut kalau melanggar perintah tadi, Allah itu adil. Tapi kalau kita memang perbuatannya salah, ya sesuai dengan perbuatan. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi di akhirat. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun akan tercatat. Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan, sekecil apapun akan ada balasannya, dan sekecil apapun keburukan akan ada dampak.
Kemudian siapa sih yang akan selamat di akhirat? Tadi sudah disampaikan, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dari orang yang beriman dan beramal saleh, walau ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapat pahala yang tak putus-putusnya, tak ada akhirnya. Oleh karena itu coba bayangkan, kita hanya mencari kehidupan bahagia di akhirat. Berapa tahun, 10 tahun lagi mungkin tidak hidup, nggak tahu. Dan itu dipertaruhkan untuk kehidupan yang aman. Bukan rugi namanya kata Allah, khusri. Kita kebanyakannya rugi. Innal insana lafi khusrin, semua manusia rugi. Berarti kan banyakannya rugi. Jadi sedikit kan itu tidak illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan bersabar. Jadi kalau Quran diringkas seringkas-ringkasnya, sebetulnya hanya berbicara tentang iman dan amal. Nah, tapi untuk iman kan ada bantuannya. Itu amal soleh ada bantuannya. Memang kalau disingkatkan dua kata, iman dan amal soleh, tapi iman itu kan harus dijelasin lagi. Amal soleh itu harus dijelasin lagi. Nah, di dalam Al-Quran diceritakan siapa sih orang yang beriman. Ini salah satunya yang bagian yang akan banyak. Innama yu'minu bi ayatina. Ya, di antara orang beriman itu cirinya percaya kepada ayat-ayat kami, percaya kepada Al-Quran, dan percaya kepada ayat-ayat yang alam semesta ini, ayat kauniyah. Kalau di Al-Quran itu ayat kauniyah, yang di alam semesta namanya pada diri kita, dan alam semesta itu ayat kauniyah. Nah, orang yang beriman terhadap ayat Allah gimana sekarang? Tandanya nama yu'minu bi ayatina alladzina idza udziru biha qalu sujada. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, apabila diingatkan dengan ayat-ayat kami, qalu sujud, dia bersungkur sujud. Nah, ini ayat saja. Kalau kita baca di sholat atau di luar sholat disunahkan dan sunnah. Kalau tidak apa. Kalau dapat, kalau bisa berparah. Jadi nama itu hanya ini ada hanya, ini nama itu bahasa kitanya hanya. Ini nama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya hanya orang yang orang yang beriman itu hanyalah orang la yu'minu bi ayatina, bila diingatkan dengan ayat-ayat kami, kalau sujud dia tersungkur sujud. Tersungkur sujud itu bahasa denotatifnya, bahasa langsungnya. Tapi tersungkur sujud adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Tidak ada tawar-menawar, sami'na wa ata'na. Itu orang yang beriman. Nah, sekarang bagaimana? Kita punya Quran sih punya, tapi dirang saja. Apa kira-kira jadi pintar, jadi tahu. Membacanya jadi ibadah, memahaminya juga adalah sebagai hidayah. Kalau kita baca huruf Al-Quran, paham tak paham ibadah, pahala huruf. Kalau kita baca paham dari penjelasannya, itu akan menjadi hidayah, menjadi pedoman hidup mana kita harus melangkah. Karena Allah itu cuma satu, karena Allah inginkan dari kita bahagia. Dan silakan kita minta kepada kita dunia, bahagia bukan di dunia saja, di akhirat. Jadi Allah justru tidak menginginkan kita itu sengsara di dunia dan akhirat. Karena Allah itu Rahman Rahim. Rahmannya itu melebihi cintanya orang tua pada anaknya. Mas kita nggak merasa, ibarat bocah cilik nggak merasa itu. Kalau dia tidak dikasih permen misalnya, dia ngambek. Jadi seolah-olah kita tuh nggak pernah disayang sama Allah. Padahal Allah itu sangat cinta kepada
lagi pemikiran dia lebih hebat daripada apa yang disampaikan orang. Nah, orang yang beriman kepada ayat Allah itu satu, kami Allah. Yang kedua, mensucikan Allah. Apapun yang disampaikan Allah, qaulul haq, dan firman itu benar. Kemudian mempelajari, tidak menganggap dirinya